Halo sobat PBA gitu kan, kembali lagi dengan saya Tolib ya di sini di CV Pembantu Bagus Agensi ya. Jadi hari ini saya jelasin ini ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang gaji PRT di Jakarta ya gitu kan. Gajinya berapa sih gitu kan. Nah, ini videonya dibikin tahun 2001 gitu kan, dibikin tahun 2001. Jadi gaji itu ada standarnya ya. Jadi gaji itu beda-beda, ada standarnya. Terus tergantung gaji itu si PRT atau si pegawai itu didapat dari mana. Nah, itu juga memengaruhi sebagian gaji itu kan. Pertama yang memengaruhi gaji itu adalah itu pertama si PRT itu didapat dari mana gitu. Contoh kalau dia ngambil langsung dari daerah terus dibawa ke Jakarta, nah itu tentu atau bukan dari yayasan intinya ya, tentu dia gajinya sedikit di bawah atau lebih rendah gitu kan. Tetapi yang saya bilang ini adalah standar gaji lewat yayasan dulu ya. Ini standar gaji yayasan di Jakarta ya. Pertama gaji gaji di yayasan di Jakarta atau di kantor kami di PBA itu tuh pertama untuk standarnya ART murni ya, ART biasa, jadi kerjanya cuma beberes saja gitu kan, beberes saja, bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu ya, nggak ngomong anak ya, beberes saja itu ya artinya itu kan. Nah itu gajinya sekitar 2.100.000 plus 300 atau 24 gitu kan, atau 23 24 itu standar normalnya gitu kan. Nah itu Jabodetabek juga sama segitu gitu kan. Terus yang kedua ART plus momong gitu kan. Nah, itu kan beda. ART plus momong itu jadi dia juga bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel dan sebagainya, tapi ada tambahnya yaitu ngasuh anak atau ngasuh bayi biasanya atau momong. Nah itu pasarannya yaitu gajinya 25 plus 300, ada juga yang 24 plus 300 gitu kan, ada juga yang 26 plus 300, ada juga 27 plus 300 gitu, tergantung. Momongnya itu momong balita atau momong bayi. Kalau momongnya bayi, nah itu biasanya bisa sampai 3 juta gitu kan. Tetapi kalau momongnya balita, anak-anak gitu kan, yang jagain lari sana lari sini, itu biasanya sekitar 28, 27 gitu kan. Nah itu bedanya itu juga tergantung dari si mbaknya itu pengalaman atau enggaknya. Dan yang kedua beda lagi tergantung standar yayasannya. Terus yang ketiga majikannya nawar apa enggaknya. Nah itu juga faktor pembeda juga yang membuat gaji itu sedikit berubah gitu kan. Jadi nggak ada hitungan yang saklek atau pasti begitu, karena yayasan punya standar, tapi kadang majikan juga dibolehkan nawar gitu. Terus gaji untuk baby sister ya standarnya di kita atau di Jabodetabek ini pasarannya 26 plus 300, ada juga 25 plus 300, itu yang sering gitu kan. 25 plus 300, 26 plus 300, 27 plus 300. Nah, itu juga yang sering banget ya. Nah, itu standarnya segitu kan. Terus gaji pratansia itu normalnya 27 plus 300, tergantung pratansianya medis atau non medis. Pratansianya yang dikatakan medis itu artinya dia sakit, dalam kondisi sakit. Jadi oma atau opanya sakit, contoh dia kena stroke atau dia kena diabetes yang mengharuskan kita selalu suntik insulin, atau dia cuma bisa berbaring saja di dapur di kamar ya. Nah dia nggak bisa bergerak sama sekali gitu kan, sehingga memandiinnya gitu kan, atau buang air besarnya gitu kan menggunakan peralatan medis. Nah itu biasanya gajinya selalu lebih tinggi gitu kan. Ada juga yang 3,3 gitu kan di sini. Jadi itu ya gaji ART, PRT, serabutan atau PRT plus momong ya. Terus juga pratansia di sini. Terus beberapa hal yang menyebabkan gaji itu lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang saya bilang tadi. Pertama adalah tergantung si pengalaman pegawai. Contoh kalau pengalaman si SDM ini pengalamannya banyak banget, ketika yayasan kasih gaji tinggi, otomatis majikannya bilang, oh nggak apa-apa karena pengalamannya banyak. Karena pengalamannya banyak berarti nilai jualnya tinggi itu kan. Artinya dia udah siap kerja, siap pakai, dan majikan nggak perlu ngajar lagi. Makanya kalau majikan nggak perlu ngajar lagi, itu dia minta gaji tinggi pun majikan nggak masalah, berani. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan gaji tinggi dan rendah itu pertama ada faktor pengalaman, ada kedua faktor yayasan gitu kan. Kan yayasan ada yayasan yang karena yayasan sendiri ada segmen-segmennya gitu kan. Segmen majikan kelas A, segmen majikan kelas B, dan segmen majikan kelas C. Majikan kelas A tentu majikannya yang elit, yang mensyaratkan semua SDM-nya harus betul-betul, pegawainya harus betul-betul terlatih, handal banget. Contoh yang kadang harus mewajibkan bisa bahasa Inggris, kadang ada sebagian harus sedikit bisa Mandarin, kadang harus bisa masak, harus betul-betul pinter banget. Nah makanya itu majikan kelas A gitu kan. Nah itu masuknya juga susah, ada pengalaman 2 atau 3 tahun gitu kan baru bisa masuk. Nah itu juga, nah itu bisa
menyebabkan si SDM itu gaji tinggi karena dia masuk yayasan yang segmennya majikan kelas A. Nah, kalau kita yayasan kita itu majikannya segmennya kelas B dan C gitu kan, artinya kelas menengah dan yang baru gitu kan. Jadi syaratnya nggak terlalu rumit. Kalau Anda masuk Anda mbaknya baru, belum pengalaman dikit, keterampilan sederhana, masuk majikan, masuk yayasan kelas berharap gaji tinggi, masuk yayasan yang kelasnya segmen A itu nggak bisa gitu kan. Nah, itu Anda belum kapasitasnya. Terus lanjutnya lagi adalah majikannya nawar dan tidaknya. Jadi ada faktornya juga itu kan, majikan nawar dan tidaknya. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang yang pengen tahu informasi yaitu tentang gaji ya, gaji di yayasan itu tentunya berapa, itu standarnya segitu, dan ada beberapa faktor tambahan yang lain gitu kan, yang mempengaruhi adalah pertama majikannya baik dan enggaknya itu. Kadang ada majikan yang baik banget, contoh baru kerja 2 bulan gitu kan, dia gajinya ditambahin atau dikasih salary tambahan gitu kan, karena saking kerjanya baik banget begitu. Nah itu banyak. Kadang ada juga yang dibeliin HP gitu kan, itu tergantung bujur-bujuran. Jadi ada tambahan di luar kesepakatan dengan kantor. Nah itu tergantung tambahannya. Atau kadang ada keluarganya anaknya yang ngasih tambahan, itu juga ada dan itu sering banget kita. Jadi mungkin saya rasa itu aja ya. Jadi gaji ART, PRT, serabutan dan pralansia di yayasan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen gitu kan. Kalau informasi ini bisa bermanfaat, bisa di like atau bisa juga di subscribe gitu kan YouTube saya. Sekian, terima kasih.